Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sartina, mahasiswa Pascasarjana UPBJ Pekanbaru di Temilahan. Di sini saya akan membahas mengenai diskusi yaitu sesi 10 dengan topik komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju yang tentunya dengan mata kuliah kita 5302 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baiklah, berikut jawaban saya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan pada diskusi sesi 10, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih pertanyaan yang akan dibahas pada sesi ini. Yang pertama yaitu mohon disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum dasar antara negara Indonesia dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Baiklah, berikut kita bahas dan saya paparkan jawaban diskusinya. Baiklah, adapun kesan, kendala, dan saran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi yang telah dilakukan yaitu yang pertama, pembelajaran kelompok memberikan dampak positif dengan mendorong interaksi, kolaborasi, dan pemahaman siswa yang lebih mendalam. Kedua, kendala yang muncul antara lain ketimpangan partisipasi, kesulitan komunikasi, kurangnya motivasi, dinamika kelompok yang kurang sehat, dan keterbatasan fasilitas teknologi pendukung pembelajaran kolaboratif. Nah, seperti di sekolah-sekolah yang memang jauh dari infrastruktur yang lengkap, mereka masih belajarnya masih metode konvensional. Artinya di situ fasilitas teknologi belum bisa digunakan secara maksimal. Mungkin keterbatasan wilayah yang belum didukung oleh listrik atau sinyal dan jaringan yang kurang bagus. Biasanya ini merupakan faktor penghambat fasilitas teknologi kita gunakan dengan maksimal. Kemudian saran perbaikan meliputi penetapan tujuan yang jelas, fasilitas komunikasi yang efektif. Kemudian guru harus bisa menciptakan suasana inklusif yang menghargai perbedaan, ya, seperti yang telah dibahas yaitu antara adanya kesetaraan gender mungkin ya. Kemudian serta meningkatkan pelatihan guru dan penyediaan sarana teknologi mendukung pembelajaran berbasis keberanian dan campuran. Nah, jadi alternatif sarana pembelajaran itu banyak sekali, jadi jangan hanya terpaku pada teknologi yang memang harus dan wajib dilakukan. Carilah alternatif yang memang sesuai dengan karakteristik atau kearifan lokal yang bisa dikembangkan. Selanjutnya, mengenai analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia dan negara maju dengan acuan modul MPDR 5302. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya struktur kurikulum Indonesia dikembangkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud mengacu pada kurikulum merdeka yang tekanan penguatan kompetensi dasar, profil belajar Pancasila, jam belajar fleksibel, materi kontekstual, dan pembelajaran tematik terpadu. Kemudian evaluasinya dilakukan menggunakan penilaian autentik dan penilaian sikap. Nah, di sekolah saya penerapan kurikulum merdeka masih dalam tahap transisi dengan kebebasan mengembangkan modul sesuai kebutuhan lokal, tetapi dibatasi oleh terbatasnya pelatihan guru dan sumber daya karena sekolah kami ini tergolong sekolah yang masih jauh dari perkotaan ya, artinya masih jauh di desa yang masih membutuhkan infrastruktur yang memadai ya, sarana prasarana. Nah, untuk struktur kurikulum di negara maju, negara seperti Finlandia, misalnya Australia, Korea Selatan, dan Jepang, tekanan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti literasi, numerasi, berpikir kritis, kreatif, sosial, dan pribadi. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, inquiry, dan fenomena nyata sangat umum.
Guru memiliki otonomi tinggi dalam pengembangan materi dengan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan personalisasi. Jam pelajarannya cenderung sedikit tetap fokus pada kualitas dan pengembangan karakter. Nah, hal ini dapat kita bandingkan ya, adapun tantangannya juga dari aspek otonomi gurunya ya. Indonesia itu terbatas karena intervensi administratif. Kalau negara maju itu tinggi sekali dengan kebebasan profesional. Nah, jadi perbedaan ini sangat berdampak ya terhadap dunia pendidikan. Kemudian fokus kurikulumnya kalau Indonesia, kompetensi dasar dan profil pelajar Pancasila yang sedang kita jalankan ya. Kemudian kalau negara maju itu keterampilan abad ke-21 dan pembelajaran aktif yang tentunya di sini mengenai teknologi ya. Pembelajarannya itu literasi, numerasi maupun karakternya itu lebih tinggi yang sudah diterapkan dan kebanyakan sudah berhasil. Kemudian jam pelajaran ini kalau di Indonesia lebih panjang. Kemudian pendekatan tematik. Kalau negara maju lebih sedikit fokus pada kualitas. Jadi mereka hanya fokus pada kualitas, jadi manfaatnya dan daya saing. Kemudian infrastruktur dan SDM kalau di Indonesia itu masih terbatas dalam pelatihan dan teknologi. Kalau negara maju sudah memadai dan berkembang. Nah, jadi artinya dalam perbandingan di sini kita harus bisa mengambil hal positif dan menjadi acuan yang memang sesuai dan bisa kita tetap diterapkan di Indonesia. Baiklah, dari beberapa pemaparan tadi dapat saya simpulkan bahwasanya Indonesia ini telah terprogres dengan kurikulum merdeka yang mengedepankan dasar dan profil pelajar Pancasila. Kemudian perlunya meningkatkan dalam pelatihan guru, infrastruktur teknologi, dan penerapan metode pembelajaran berbasis proyek dan inquiry ala negara maju. Tetapi di sini kita perlu menyesuaikan dulu. Belum tentu negara maju bisa dan sesuai dengan keadaannya. Di Indonesia belum tentu bisa gitu. Jadi kita harus benar-benar selektif lagi dalam menerapkan, tentunya melalui kebijakan dan penelitian yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pembelajaran kelompok perlu dukungan komunikasi efektif dan teknologi agar hasil optimalisasi dapat dicapai. Jadi komunikasi itu perlu ya, dan teknologi juga perlu dalam mendukung optimalisasi dalam ketercapaiannya pembelajaran. Demikian jawaban diskusi saya kali ini. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.